Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang para pemirsa yang budiman. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan disertai lindungan Tuhan dimanapun berada. Saya Fitri Nur Aulia ingin berbagi pengetahuan kepada Anda selama mengamati tren digital tentang bagaimana teknologi dapat mengubah lingkungan atau lanskap keterlibatan politik kita sebagai masyarakat dalam pemilu tahun ini, khususnya pada pemilihan presiden. Di era digital yang serba cepat ini, kreativitas dalam kampanye politik telah mengambil bentuk yang baru dan inovatif. Melalui video pembelajaran ini, kita akan menyelami dunia gimmick digital dalam pemilihan presiden 2024 dari ketiga kandidat. Hal ini tidak lepas dari dampak media sosial yang tidak hanya menjadi platform interaksi, tetapi juga arena penting bagi demokrasi kita. Muncul berbagai pertanyaan seperti bagaimana kreativitas gimmick digital berdampak pada keterlibatan politik Pilpres Indonesia tahun 2024 bagi masyarakat di media sosial. Lalu, apa dampak kreativitas gimmick digital terhadap partisipasi pemilih dalam Pilpres 2024? Semua kebingungan itu akan dibahas secara netral dan terbuka. Bersiaplah menyimak pembelajaran berbagi ilmu yang menarik ini, karena kita akan mulai dalam hitungan detik. Gimmick digital, istilah yang mengacu pada trik, strategi, atau taktik kreatif yang digunakan dalam kampanye politik melalui media sosial, telah menjadi bagian integral dari proses pemilihan presiden di Indonesia tahun 2024. Di tengah hiruk-pikuk media sosial yang tak pernah tidur, kita akan mengupas tuntas dampak kreativitas gimmick digital Pilpres 2024 melalui media sosial terhadap keterlibatan politik bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Ini menjadi sebuah fenomena yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berpartisipasi, dan bahkan berpikir tentang politik. Lantas, bagaimana gimmick digital mempengaruhi keterlibatan politik kita sebagai masyarakat? Gimmick digital memungkinkan para kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih melalui platform media sosial. Ada konten yang kreatif seperti meme, video pendek, dan kampanye hashtag dapat memicu partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan partisipasi dalam gimmick digital, pemilih merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam proses politik. Namun, gimmick digital juga dapat memperkuat polarisasi. Konten yang provokatif atau mengejek lawan politik dapat memperdalam jurang antara pendukung dan lawan politik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk memahami bahwa gimmick digital bukan hanya hiburan semata, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas. Gimmick digital seringkali menampilkan informasi yang tidak diverifikasi dengan baik. Pemilih harus bijaksana dalam memilah-milah informasi yang diterima melalui media sosial. Keterlibatan politik berbasis pada informasi yang salah dapat merugikan demokrasi. Meskipun gimmick digital dapat mempengaruhi keterlibatan politik, kita juga harus ingat bahwa partisipasi aktif dalam politik melibatkan lebih dari sekedar mengklik like atau share. Pemilih harus tetap terlibat dalam diskusi, pemilihan, dan pemantauan kinerja para calon kandidat. Kita tahu bahwa gimmick digital banyak beredar melalui konten-konten media sosial. Gimmick berguna menjadi alat komunikasi di banyak sektor, termasuk pemilih muda dan pemilih aktif di bidang politik.
Tak lain, fungsinya adalah menggunakan media sosial sebagai sumber informasi penting. Interaksi antar pengguna media sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun rohaniat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah akses informasi. Sejalan dengan fungsi media sosial sebagai platform digital yang menyediakan fasilitas untuk berinteraksi sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial meliputi komunikasi, interaksi, serta berbagi informasi berupa tulisan, foto, dan video. Semua orang dapat mengakses konten yang dibagikan selama 24 jam penuh. Selain itu, media sosial juga berfungsi dalam konteks politik pada jangkauan global, khususnya WNI atau warga negara Indonesia yang mengikuti pemilihan umum di luar negeri. Penggunaan media sosial telah menjadi salah satu alat komunikasi utama dalam kampanye politik partai, sehingga memperluas keterlibatan politik masyarakat melalui komunikasi online. Tidak hanya itu, media sosial juga berfungsi untuk mengukur kinerja para kandidat melalui sistem pelacakan yang efektif dan mudah. Selanjutnya, fungsi media sosial telah memperkuat transparansi dan mendukung demokratisasi di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, media sosial telah menjadi platform yang penting untuk berbagi kegiatan, termasuk komunikasi politik. Aplikasi jejaring sosial seperti TikTok, X atau Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain memiliki peran signifikan bagi politisi dalam mengomunikasikan keberadaan dan keterlibatan mereka secara virtual melalui unggahan foto dan video. Strategi komunikasi yang efektif dalam era digital memanfaatkan media digital mengintegrasikan platform media sosial. Kesesuaian personal, keragaman, dan kedekatan juga menjadi elemen kunci dari strategi komunikasi yang efektif saat ini. Generasi Z dan milenial yang merupakan pengguna utama internet telah dibekali strategi komunikasi yang sesuai dengan dinamika era digital saat politik bukan hanya terbatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk bertukar lambang, tetapi juga melibatkan manusia sebagai saluran komunikasi. Dalam komunikasi politik, penting untuk mempertimbangkan siapa yang berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam situasi bagaimana, dan sejauh mana pesan tersebut dapat dipercaya. Kreativitas kampanye yang dilakukan dalam rangka pemilu pada hakikatnya adalah proses komunikasi politik, yakni segala bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan pembicaraan politik untuk memperoleh hati dan suara masyarakat. Para kandidat juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk sosialisasi dan kampanye. Mereka dapat membuat website dan blog yang berisi profil diri dan program kepemimpinannya jika terpilih. Dukungan publik dapat mereka galang melalui media sosial seperti WhatsApp, X atau Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi sarana yang efektif untuk kampanye audio-visual. Hal baiknya, para kandidat tidak perlu lagi mencetak brosur atau mengeluarkan biaya besar untuk memasang iklan di televisi. Teknologi digital memberikan alternatif yang murah dan efektif sebagai sarana kampanye. Media sosial seperti yang telah disebutkan tadi telah menjadi alat yang kuat untuk politisi berkomunikasi langsung dengan pemilih mereka. Politisi atau calon kandidat ini dapat dengan cepat menyebarkan pesan politik, membagikan pandangan mereka, dan menggalang dukungan. Media sosial memungkinkan politisi untuk mengukur sentimen masyarakat dan merespon isu-isu yang sedang hangat dengan cepat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam mobilisasi massa dan meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan kampanye politik yang cerdas, politisi dapat menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan dari pemilih yang mungkin sebelumnya tidak terlibat dalam politik. Ini bisa mengubah dinamika pemilihan dan memperkuat demokrasi dengan lebih banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik. Pengaruh opini publik di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk politisi.
Mereka juga memungkinkan pemilih lain untuk berbagi pandangan mereka tentang isu-isu politik dan mengubah opini publik. Kampanye politik yang cerdas menggunakan media sosial untuk memengaruhi pendapat masyarakat dan membangun opini yang menguntungkan mereka. Akan tetapi, media sosial juga berpotensi atas penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Pengguna tidak bertanggung jawab dengan mudahnya menyebarkan berita palsu di media sosial, tidak menutup kemungkinan pemilih lain dapat dengan mudah diperdaya. Hal ini dapat merusak proses demokrasi. Selain itu, polarisasi bahasa kasar di media sosial seringkali menjadi tempat polarisasi yang meningkatkan perpecahan dalam masyarakat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang salah dengan cepat dan luas, sehingga dapat mengganggu proses politik dan menghasilkan keputusan yang tidak berdasar. Ada juga risiko privasi yang muncul karena politisi dan entitas politik dapat mengumpulkan data pribadi dari pengguna media sosial untuk digunakan dalam kampanye mereka. Oleh karena itu, sementara media sosial menawarkan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi politik, penting bagi politisi dan pemilih untuk mengakui tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial digunakan secara bertanggung jawab terhadap dunia politik, sambil tetap mempertahankan kebebasan berbicara dan akses terbuka untuk semua pihak yang terlibat dalam proses. Dampak kreativitas gimmick digital terhadap partisipasi dan aktivitas politik telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa bulan terakhir. Pemanfaatan teknologi digital dalam politik menjadi semakin penting, terutama di Indonesia, di mana partai politik dan calon politisi memanfaatkan media sosial dan situs web untuk menarik minat generasi muda menjelang pemilu. Berikut adalah ketiga kandidat Capres dan Cawapres Indonesia tahun 2024. Kandidat 1, Anies Rashid Baswedan bersama Abdul Muhaimin Iskandar. Kandidat 2, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Kandidat 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Langsung saja kita bahas kreativitas gimmick digital dari kandidat 1. Salah satu gimmick yang semakin populer adalah integrasi budaya K-pop ke dalam kampanye politik di Indonesia. Meskipun beberapa pihak mungkin menganggap hal ini hanya sekadar iseng saja, namun tidak dapat dipungkiri bahwa gimmick tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehadiran media politik dan dampaknya terhadap keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Sama halnya dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 yang bergantung pada dukungan dari kelompok tertentu seperti penggemar K-pop dan komunitas sejenis lainnya. Daya jangkauan alami dan suasana yang optimis akan membantu pasangan Anies Caimin atau Amin memenangkan hati penggemar K-pop di Indonesia yang merupakan segmen demografis yang semakin berpengaruh. Tidak hanya Anies Baswedan, tetapi juga orang lain telah berusaha untuk memperkuat hubungan antara Amin dengan pemilih muda, termasuk Gen Z dan milenial yang membentuk sejumlah pemilih pada pemilihan presiden 2024. Perubahan dalam lanskap kampanye online menjadi lebih terlihat, khususnya dengan keterlibatan Capres Anies Baswedan baru-baru ini dalam komunitas penggemar K-pop melalui akun X bernama Anies Bubble. Akun Anies Bubble telah menciptakan sensasi di media sosial, khususnya di platform X atau Twitter. Belakangan ini banyak pengguna internet, terutama dari penggemar K-pop, sedang ramai membicarakan tentang Anies Bubble.
Hal ini terjadi setelah munculnya akun dengan nama pengguna @AnusBubble yang secara tiba-tiba muncul dengan berbagai postingan unik. Bubble adalah layanan berlangganan yang biasanya digunakan oleh penggemar K-pop untuk berkomunikasi dengan idola mereka melalui pesan teks, foto, atau video. Istilah AnusBubble muncul ketika seorang penggemar dari capres Anies Baswedan membuat akun dengan nama tersebut di platform X. Dalam deskripsi akunnya disebutkan bahwa AnusBubble adalah akun penggemar yang digunakan untuk mengarsipkan konten yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah akun tersebut viral, muncul akun lain di media sosial X dengan nama pengguna AnusBubble yang mulai menarik perhatian, seperti yang sudah dibahas. Akun ini dibuat mirip dengan akun penggemar K-pop, bahkan menulis ulang perkataan Anies Baswedan atau nama Anies Baswedan dengan menggunakan huruf Hangul atau huruf Korea. Terdapat ikon atau emoticon khusus yang diperkenalkan oleh akun AnusBubble, yaitu ikon burung hantu yang biasanya idol K-pop sering gunakan dalam berkomunikasi dengan penggemarnya. Anies Baswedan kini dipanggil dengan sebutan Aul Ajusi atau Uri Aul, menyesuaikan gaya panggilan yang umumnya digunakan dalam sebagian komunitas penggemar K-pop. Meskipun arti resmi dari ikon burung hantu tersebut belum diketahui, masyarakat netizen menganggap bahwa burung hantu cocok melambangkan Anies Baswedan karena pengetahuannya yang luas. Bahkan, akun resmi @AnusBaswedan atau akun resmi Capres nomor urut 1 tersebut di platform X juga telah memasukkan emoji burung hantu ke dalam bio profilnya. Seringkali pengaruh budaya penggemar terhadap diskursus politik di Indonesia diabaikan. Dengan penggemar dianggap terlalu terpaku dan obsesif, sehingga dianggap tidak relevan oleh para ahli strategi politik yang mencari dukungan lebih luas. Namun, penting untuk diakui bahwa pengaruh politik dari budaya K-pop di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya semakin meningkat dan tidak boleh diabaikan. Sejak munculnya gelombang Korea atau Hallyu pada akhir tahun 2000-an, Indonesia telah menjadi basis penggemar K-pop terbesar di dunia. Jumlah besar penggemar K-pop di Indonesia serta keterlibatan aktif mereka dalam media sosial memberikan mereka kekuatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Twitter pada tahun 2021, Indonesia menjadi sumber pembicaraan K-pop nomor 1 di dunia. Penggemar K-pop memiliki keahlian dan dedikasi yang besar dalam media sosial terhadap idol mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan untuk mengadvokasi perubahan dan dampak sosial yang diinginkan. Kemudian cawapres dari Anies Baswedan yakni Cak Imin kerap menggaungkan selepet dan menjadi sorotan publik. Cak Imin menjelaskan tujuan dari konsep selepet yang diusungnya. Menurutnya, inisiatif tersebut bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang positif. Dalam debat wakil presiden yang diadakan pada Jumat 22 Desember 2023 lalu, ia membicarakan rencananya untuk menyelepet 100 orang terkaya di Indonesia. Langkah ini diambil dengan harapan menciptakan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.
Muncullah konten seperti video berikut ini di mana Caimin menerapkan 3 fungsi utama sarung kepada Anies. Di tengah hiruk-pikuk pemilu 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berbagi tawa dengan saling bercanda soal fungsi sarung menurut Caimin. Selain untuk sarungan dan selimut, ada fungsi ketiga sarung yang bikin Anies meringis. Apa ya fungsi ketiga sarung menurut Caimin? Yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepeti, contohnya nih. Nyelepet nih, ya. Lumayan pedes. Beredarnya video tersebut di media sosial YouTube Short mengundang partisipasi masyarakat terhadap acara debat antara calon wakil presiden atau cawapres. Sekali lagi membuat tagar El Slopet menjadi populer di media sosial X. Julukan ini terkait dengan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yang menggunakan kata slopet dalam pidatonya. Postingan yang mencantumkan cuitan El Slopet mencapai 7.224 pada hari Minggu 21 Januari 2024. Pengguna internet terutama platform media sosial X dan TikTok secara bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada Caimin atas pernyataannya dalam debat malam itu. Selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Tidak lama setelah acara debat cawapres, ada respons positif dari warganet. Akun X yang berinisiatif membuat portal ala Lambetura media Korea, yakni Dispatch, menjadi Dislopetch. Istilah Dislopetch sedang menjadi trending di Twitter atau platform X dengan lebih dari 16.000 cuitan yang terkait kandidat nomor urut 1. Hal yang menarik adalah istilah ini terhubung dengan kampanye politik dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, serta banyak mengandung cuitan yang unsur humor sambil menampilkan gambar calon wakil presiden Caimin. Mayoritas respons terhadap istilah Dislopetch ini datang dari penggemar K-pop juga. Salah satu media terkenal di Korea yang dikenal sebagai nama Dispatch secara konsisten biasanya mengungkapkan hubungan romantis antara para artis. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pendukung Amin juga meng-hype atau ramai-ramai mengunjungi akun media sosial X Dislopetch untuk meramaikannya. Beredarnya sebuah plesetan dengan nama Dislopetch, cuitan populer di platform X pendukung Amin membagikan foto Caimin yang duduk bersama dengan sang istri Rustini. Park Anies digunakan sebagai analogi untuk merujuk kepada Anies Baswedan, sementara Caimin adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi Caimin. Sedangkan Li Rustini merujuk kepada Rustini Murtado, istri dari Caimin. Postingan tersebut mendapat banyak tanggapan dari warganet, salah satunya guyonan dari pengguna X berikut. Mendekati debat pertama pemilihan presiden, perhatian publik tertuju pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah istilah gemoy menjadi perbincangan hangat di media sosial. Istilah gemoy diyakini telah meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat 2 dan dianggap sebagai strategi politik yang mencolok. Julukan ini diberikan oleh para pengguna TikTok untuk Prabowo. Gemoy merujuk pada sifat menggemaskan dari karakter Prabowo yang terlihat secara visual. Hal tersebut tercipta karena ketiga dorongan utama.
Berikut ini tanggapan Prabowo pada acara Mata Najwa. Jadi tiap kali saya ke rumah eyang saya disambut dengan tarian kayak begitu dari kecil. Yang menarik Ya, Pak Prabowo? eyang saya, Oh. dia sambut saya selalu begitu. Ya, Gatot Koco Pangeran dari Pringgodani. Tak 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 tak. Efek kampanye yang kreatif dari pasangan kandidat dua ini telah mendunia di kalangan anak muda. Salah satunya adalah lagu Oke Gas yang awalnya dijadikan sebagai tren menari di TikTok menjadi lagu kampanye resmi Prabowo Gibran. Lagu ini seringkali menjadi latar belakang yang digunakan oleh para relawan dari pendukung Prabowo ketika mengunggah video capres tersebut di platform TikTok. Menyadari pentingnya lagu ini dalam citra Prabowo, tim kampanye nasional atau TKN menghubungi musisi Richard Jersey untuk melakukan aransemen karya tersebut. Sebelum menjadi lagu resmi kampanye, lagu yang berjudul Oke Gas ini sudah cukup populer di media sosial. Di YouTube, misalnya, video musik Oke Gas yang diunggah sejak akhir September 2023 telah ditonton lebih dari 30 juta kali. Lagu ini juga sering digunakan sebagai latar belakang untuk video aksi joget Prabowo di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Reel Instagram. Paling banyak mendapatkan respons positif adalah di TikTok. Berikut ini adalah cuplikan joget gemoy oleh beberapa konten kreator TikTok dan selebriti. Viral ke seluruh Nusantara. Ini dia joget gemoy ala Pak Prabowo. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas. Selain itu, Gibran menciptakan gimmick baru saat acara debat cawapres, yakni gestur mencari jawaban saat berhadapan dengan Mahfud MD, cawapres dari kandidat nomor urut 3, menjadi viral di media sosial. Gambar di samping merupakan gimmick cari jawaban oleh Gibran dalam debat cawapres. Gimik tersebut menjadi hal baru yang melekat di antara tanggapan negatif warganet karena Gibran dinilai tidak sopan kepada Mahfud MD. Warganet menganggap bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Gibran dalam debat tersebut menyerupai tantangan teka-teki silang. Mereka percaya bahwa inilah yang menyebabkan Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, enggan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Gibran. Beredarnya gimmick Gibran di media sosial X menuai komentar warganet. Hal ini mengundang warganet menyerbu akun X pribadi cawapres dari kandidat 2 tersebut. Menariknya, Gibran justru memanfaatkan gimmick tersebut dengan mengganti foto profil akun pribadi X miliknya. Beragam respons ditunjukkan. Salah satunya komentar netizen yang menyarankan agar Gibran tidak membuat ilustrasi karakter dirinya menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Hingga muncullah sebuah postingan salah satu ilustrator komersial yang sukarela menggambar gimmick Gibran yang akhirnya gambar ilustrasi tersebut yang menggemaskan digunakan sebagai foto profil X cawapres tersebut. Tidak kalah kreatif dengan tim kampanye pasangan calon nomor urut 1, strategi akun X bernama Topan atau Tim Penguin Nasional yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menciptakan kegemparan di platform media sosial X dengan ciri khas yang unik dan interaksi yang menarik perhatian masyarakat. Maskot pendukung yang unik juga bernama Topan yang diwakili oleh ikon penguin menjadi representasi dukungan untuk Ganjar Mahfud sebagai
keistimewaannya karena kemampuannya untuk menarik perhatian. Kandidat nomor urut 3, Ganjar Mahfud, sebenarnya tidak terlalu menonjol dalam menunjukkan gimmick politik. Akan tetapi, akun X bernama Topan muncul sebagai gimmick yang mirip seperti paslon nomor urut 1, yakni Anies Bubble atau yang kerap disapa Abel. Gimmick unggas yang menggemaskan antara Topan dan Abel, maskot pendukung Anies Baswedan tersebut, sejak hasil hitung cepat dirilis, menjadi semakin akrab dalam postingannya mampu menarik perhatian netizen platform X. Kemudian, Topan menggandeng Abel dalam forum diskusi Space di media sosial X selama 3 jam, dinilai sebagai momen yang berhasil menyentuh perasaan netizen seperti cuplikan berikut ini. Ini ada nih, Abel nih. Suaranya ganteng. Halo. Halo Abel. Halo. Ya, gimana kabarnya? Iya, baik. Nanti orang-orang pikirannya langsung kayak ini memanfaatkan momen. Iya sih, ini betul. Gak guys, kita cuman gimmick doang. Setelah menyimak cuplikan tadi, karakter yang dapat dikenali seperti Topan digambarkan sebagai individu yang sangat terikat emosinya terhadap cinta dan sangat antusias. Sedangkan Abel digambarkan sebagai individu yang acuh tak acuh, menciptakan situasi yang menghibur dan dapat dikenali oleh banyak pengguna media sosial. Percakapan dan interaksi antara Topan dan Abel menjadi fenomena viral di media sosial dan menuai beberapa tanggapan positif dari netizen. Hal ini menjadi topik pembicaraan yang hangat di platform X, TikTok, dan Instagram, yang dimana menunjukkan efektivitas dari strategi yang menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat. Strategi ini menunjukkan bagaimana karakter dan cerita yang dihadirkan di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik dan meningkatkan partisipasi dalam konteks politik. Penggunaan gimmick digital semakin populer dalam beberapa bulan terakhir untuk melibatkan masyarakat dalam isu-isu politik. Kutipan penting dari dampak gimmick digital terhadap keterlibatan publik dalam politik dan perlunya mengatasi hambatan untuk memastikan partisipasi publik yang efektif dalam pengambilan keputusan tata kelola negara selama 5 tahun ke depan. Media sosial dalam upayanya menarik perhatian generasi muda yang dianggap sebagai demografi penting untuk kampanye politik meskipun penggunaan gimmick digital semakin meningkat. Nyatanya, pengintegrasian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tata kelola negara masih menjadi tantangan di era digital. Segala bentuk kreativitas dalam menggunakan gimmick digital oleh ketiga kandidat capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan 3 telah memiliki dampak yang penting terhadap keterlibatan politik bagi masyarakat. Pendekatan sebuah gimmick kreatif dari masing-masing kandidat berhasil menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024, terutama generasi Z dan generasi milenial. Kandidat 1 dengan maskotnya Abel telah berhasil menyampaikan pesan kampanye melalui konten ala K-pop yang mudah dihubungkan dan mudah diingat lebih banyak di platform X, TikTok, dan YouTube. Kandidat 2 yang kerap disapa Gemoy memanfaatkan kekuatan musikalitas dan kepopuleran konten viral untuk membangun politik yang gembira. Komponen utama dari strategi politiknya adalah lagu Oke Gas Prabowo Gibran yang ramai disukai oleh masyarakat, terutama di TikTok dan Reel Instagram dan juga YouTube. Kandidat 3 dengan maskotnya Topan melakukan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan Abel. Mereka fokus pada substansi dan detail kebijakan, menarik bagi segmen pemilih yang lebih dewasa. Penggunaan gimmick yang kreatif ini terbukti mampu memengaruhi masyarakat dalam pemilu 2024. Kandidat 2 resmi memenangkan 1 putaran dalam perolehan hasil hitung cepat hari pencoblosan, disusul dengan kandidat 1 yang menempati posisi kedua dan kandidat 3 yang memperoleh suara sangat signifikan. Akibat gimmick terbesar dalam TikTok, bisa dikatakan bahwa Indonesia pemegang rekor TikToker terbesar kedua di dunia.
Maka tidak diragukan lagi ketenaran kandidat 2 merajai platform tersebut. Berbeda dengan kandidat 1 dan 3 yang terlihat fokus berkolaborasi di platform X dengan gimmick percintaan ala Unggas Tobeli. Seringkali mengadakan space untuk mengundang netizen agar terlibat dalam percakapan. Secara keseluruhan, penggunaan gimmick digital telah membuka ruang baru dalam komunikasi politik, sehingga memungkinkan interaksi dua arah antara capres-cawapres dan pemilih, serta memfasilitasi pembentukan opini publik yang lebih dinamis dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dengan segala kreativitas yang ditawarkan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik masyarakat, terutama dalam era digital saat ini. Seiring berakhirnya sesi pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah menyimak video ini. Kita telah bersama-sama menelusuri liku-liku gimmick digital dalam pemilihan presiden 2024 dan melihat dampaknya yang signifikan terhadap keterlibatan politik masyarakat. Dari pembelajaran ini, semoga kita semua dapat membawa pulang pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang bertanggung jawab berdasarkan informasi yang akurat. Media sosial dan segala dinamikanya adalah alat yang kuat, dan dengan kekuatan itu, datang tanggung jawab besar bagi kita untuk menggunakan platform tersebut dengan bijak. Mari kita jadikan media sosial sebagai jembatan, bukan jurang pemisah dalam dialog politik kita. Mari kita bangun keterlibatan politik yang konstruktif, yang tidak hanya berfokus pada gimmick, tetapi juga pada substansi dan nilai-nilai demokrasi yang kita junjung tinggi. Saya menyadari bahwa dalam pembelajaran ini mungkin terdapat kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan setiap kesalahan adalah kesempatan manusia untuk belajar. Semoga kita semua dapat terus belajar, bertumbuh, dan berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik dan demokratis. Salam, dan sampai jumpa di konten berikutnya.